Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya ada kasus heat echo ya. Teman ini di luar injeksi, cuman tidak apa ya. Saya kasih tutorial cara mengetahui suara seperti suara apa ya? Suara kasar di bagian mesin. Cuman kita untuk mengidentifikasinya kalau pada posisi di mesin ini mungkin agak sulit, karena kita akan membedakan ini suara di bagian CVT kah atau di bagian mesin ya. Jadi kita untuk mengetahuinya kita buka dulu bagian CVT nya ya, seperti ini suaranya. Dihidupin mesin. Pada saat komponen CVT ini terpasang, kita akan menganalisanya mungkin agak bingung, ini di bagian mesin kah atau di bagian CVT yang bermasalah. Jadi intinya nanti kita akan membuka dulu di bagian CVT-nya. Setelah itu kita hidupkan mesin tanpa adanya penggerak CVT ya. Jadi dari situ kita akan mengetahui kondisi permasalahannya di bagian CVT kah atau di mesinnya. Coba dibuka untuk CVT-nya. Ini masih kilometer motor kilometer masih di 8.000 ya, sekitar 8.000. Ini jadi sekarang komponen sudah dilepas ya. Sekarang kita hidupkan. Ini masih adanya timbul suara ya, berarti permasalahannya ini bukan di bagian CVT, jadi permasalahannya ini di bagian mesin. Bisa jadi dari otomatis sentrik yang sudah mulai melemah, seperti suara-suara sentrik atau suara-suara klem. Tapi pada saat komponen ini terpasang, oli ini kita bisa menganalisanya bisa dari bagian slider ini yang kocak. Dari ini kocak pun akan menimbulkan suara ya, ataupun di bagian ruler ini yang sudah mulai kemakan ya. Jadi ini kita kesampingan dulu. Untuk masalah ini juga sebenarnya udah slider ini sendiri sudah kocak ya. Nanti mungkin kalau dari konsumen yang diganti juga harganya tidak mahal, ataupun mungkin akan diganjal ya supaya ini tidak kocak seperti ini. Jadi ini sekarang kita kerucutkan ke kasusnya di bagian mesin. Jadi untuk bagian CVT-nya tetap nanti juga akan diperbaiki. Cuman untuk inti kasusnya tetap ada di permasalahan di bagian mesin. Simak terus untuk cara penanganannya ataupun mengetahui trouble pada saat terjadinya suara-suara yang tidak begitu jelas antara di bagian CVT atau di bagian mesin. Ya, sambil menunggu pembongkaran dari otomatis sentrik ya. Ini sedikit saya jelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam. Sambil menunggu pembongkaran dari otomatis sentrik ya, yang kasusnya tadi analisanya di bagian otomatis sentrik. Jadi sedikit saya jelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di bagian CVT ini tadi ya, dan yang sering sekali bermasalah di bagian komponen CVT itu tadi. Ini sedikit yang sering terjadi ya, di bagian adanya suara-suara di bagian CVT yang biasanya ini sering sekali kocak ya. Ini kalau ini posisinya dia masih normal kencang. Tapi ada beberapa motor Beat ESP yang sering sekali terjadi suara-suara kemerincing ya. Itu biasanya disebabkan ring bulat besar ini tadi ini dia di sini di bosnya ini kocak. Jadi kan pada saat dia berputar dia akan menimbulkan suara. Kemungkinan besar untuk mencari partnya ini pun mungkin agak susah ya kalau untuk mencari ringnya. Mungkin ada teman-teman sendiri yang sering mengalami, mungkin bisa dengan cara pengganjalan ataupun
posisinya diganti ya. Cuman biasanya kita melakukan pengganjalan dengan ring perpak bekas head grand ataupun Supra itu ya. Jadi kita tambahkan ke sini supaya posisi ini dia kencang ya. Ataupun pernah saya juga melihat ada yang digunakan menggunakan lem. Cuman kalau dengan cara lem itu kurang efektif, karena apa, nanti posisi pada saat dilem ini kampas ganda ini sendiri akan macet nanti ya. Karena lem itu tadi dia akan tidak bergerak secara normal ya. Yang kedua ini adalah kampas ganda ya. Kampas ganda ini pun banyak sekali tipenya untuk dari beberapa motor, mulai dari generasi pertama sampai dengan yang ketiga. Sedangkan untuk yang saya bahas ini di bagian bit echo ini. Bit echo sendiri ini pun ada dua tipe untuk kampasnya ya. Yang tebal itu kodenya K81N00, kalau nggak salah yang ini yang K81N00. Cuman yang agak tebal lagi itu K81N berapa saya juga lupa. Cuman dia kampasnya agak tebal lagi dari ini. Itu pun sudah beda. Jadi pada saat penggantian kampas sebaiknya kita sesuaikan dengan kode partnya ya, supaya posisinya bisa terpasang dengan baik. Nah, dan ini kan ada yang tipe yang panjang ya, ini panjang, ada yang ini pun agak pendek lagi posisinya. Jadi dilihat dari kampasnya ini pun ini memang agak tebal ya. Yang kedua untuk kasusnya yang sering terjadi adalah di bagian slider ini. Nah, ini slider ini kocak ya. Ini pun sering terjadi menimbulkan suara ya. Jadi slider ini pun bisa kita ganti ataupun kita akali diganjal, tergantung dari budgetnya konsumen tersebut. Untuk diganti pun ini pun harganya tidak begitu mahal. Cuman kita kembali edukasi ke konsumen, sebaiknya diganti ataupun diganjal seperti itu. Yang keempat ini masalah di rumah ruler ya. Ini pun sering terjadi ini ya, kemakan ya. Tapi ini biasanya bisa menimbulkan suara ataupun dari performa motor yang mulai berkurang nanti tenaganya, karena ini akan sudutnya sudah mulai tergerus, ataupun di bagian rumah rulernya ini yang sering kemakan, itu pun akan menimbulkan suara yang berhubungan dengan ruler ini sendiri. Ini rulernya, ini kalau rulernya masih bagus, jadi kondisi part ini pun ini masih dalam keadaan bagus, normal ya. Namun kembali lagi ke kampas ganda, kalau pada saat penggantian lebih baik menggunakan part yang original, karena pada saat juga diganti dengan part yang imitasi itu akan mengakibatkan biasanya terjadinya getar di motor ataupun terjadinya gredeg di motor ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena kualitas dari kampasnya ini keras kalau yang untuk imitasi, sehingga pada saat mau akselerasi harusnya posisi kampas ini sudah mengikat di rumahnya ini, dia masih belum mengikat, dia merusut lah ibarat katanya seperti itu. Jadi terjadinya getar ya. Adapun di beberapa tipe motor yang menggunakan kampas yang sudah tipe tidak seperti ini, sepertinya kalau di motor Honda Vario 150 yang terbaru ataupun yang PCX itu kampasnya sudah tipe yang keras seperti halnya NMAX di Yamaha ya. Dua yang sering terjadi adalah di bagian rumah ini juga. Ini sering sekali terjadi, rumahnya oblak dengan bosnya ini. Bosnya ini juga sering kocak ya. Jadi yang akan menimbulkan suara juga. Jadi ini beberapa kasus yang sering terjadi di bagian komponen-komponen CVT ya. Kalau untuk di bagian movable driven biasanya bermasalah di suara-suara adanya di bearing ini ya, bearing bambunya ini ataupun bearing yang dalamnya ini tadi. Adapun kita cara pengecekannya mungkin kita dengan bisa cara seperti ini, dipasang. Itu rodanya diputar. Jadi misalnya dia ada bagian bearing yang bermasalah, dia akan menimbulkan suara yang berisik ya. Ini masih kondisi normal. Jadi pun pada saat pembongkaran seperti ini wajib kita bongkar untuk bagian movable drivennya, kita bongkar. Nanti kita penggantian grease baru ya, karena ini kemungkinan besar grease-nya sudah mulai ini encer ya. Jadi sehingga nanti akan mempengaruhi komponen di dalamnya ataupun nanti komponen yang lainnya akan haus atau rusak, karena ini bagian-bagian seperti ini pun ini sangat mahal harganya.
Kalau untuk per seperti ini nih jarang sekali terjadi kerusakan. Ataupun ini pun misalnya kita sering teliti membersihkan, ini pun tidak akan terjadi rusak. Ataupun ruler yang sampai parah, itu yang akan mengakibatkan tutupnya ruler ini yang akan rusak. Panbel, ini panbel yang tipe K44. Ini kalau saya katakan panbel ini sendiri kualitasnya kurang begitu bagus, karena ada menimbulkan suara ya, suara seperti berisik, ada seperti kayak pasir seperti itu. Biasanya kalau habis dicuci, kita pakai bel dressing itu halus, tapi entah setelah bel dressingnya habis ya dia akan kasar lagi seperti itu. Cuman untuk penggantiannya biasanya bisa juga menggunakan K25, itu sama saja. Jadi itu sedikit saya jelaskan untuk bagian CVT yang sering sekali bermasalah. Sekarang ini kita tertuju di kasusnya. Ambil obengnya. Ini otomatis sentrik yang tadi menimbulkan suara ya. Separuh aja, jangan penuh. Sampai putar lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan posisi pada saat dia menekan kencang, tapi ini posisinya seperti ini mainnya. Ini yang mengakibatkan posisi sentrik itu sering kencang kendor, sering sekali terjadi di bagian motor-motor seperti halnya Sonic, CBR LED. Ini sering sekali otomatis sentriknya ini tidak kuat ya, karena kalau CBR LED itu kencang sekali untuk sentriknya. Cuman ini pun di bagian bit ini saya belum mengatakan ini 100% rusak ya, ini cuma akan saya coba saya kencangkan terlebih dahulu nanti. Nah, kira-kira ada perubahan atau tidak. Tapi kalau tidak ada perubahan berarti ini otomatisnya yang sudah rusak ya. Sekarang nih kita pasang lagi, kita kencangkan. Ini nanti posisi ini tetap kita lakukan walaupun tadi teridentifikasi permasalahannya di bagian mesin, tapi karena ini komponen ini sudah dibuka, kita lakukan pembersihan. Sekalian kita bersihkan, kita servis seperti itu. Ini kita coba pasang lagi. Dibersihkan dulu bonetnya itu dari pasir-pasir. Ini pun nanti setelah kita menemukan permasalahannya, ini kita akan melakukan full service ya di bagian sistem injeksinya ya. Jadi ini kita temukan dulu untuk kasus permasalahannya, ada suara-suara aneh di bagian mesin ya. Ya, coba ditutup. Jadi ini permasalahan tadi di otomatis sentrik ya, yang suara seperti cik-cik-cik-ciknya tadi itu sudah teridentifikasi bermasalah di otomatis sentrik. Sebenarnya otomatis sentrik ini sendiri adalah sudah diganti ya, itu bukan bawaannya motor lagi. Jadi ya itu tadi dia posisinya maju mundur seperti itu. Jadi pada saat rantai sentrik berputar, dia tidak stabil, kencang kendor seperti itu. Jadi untuk kasusnya suara-suara yang aneh di bagian mesin ini sudah selesai. Yang bermasalah adalah di bagian otomatis sentrik. Ini lanjut kita akan melakukan pembersihan di bagian CVT-nya. Ini dicuci ya, cuci semua dulu. Nanti kita akan melakukan penggantian grease baru. Ini setelah dilakukan pembersihan ya, jadi ini proses perakitannya. Pastikan ini posisi kita kasih pelumas ya, biar kampas ganda ini bisa bermain bebas seperti ini. Ini sering sekali kampas ganda ini macetnya. Sama nares juga enggak?
ditarik ya, yang panjang ke sini. Ini yang pendeknya. Dan ini saya katakan yang sering bermasalah ya, posisi dia kendor. Ini sudah kita bersihkan, kita penambahan grease baru. Nah, tinggal perakitannya. Ini karena posisi sudah kendor ya. Ini karena saya partnya ada, ini saya ganti. Biasanya juga teman-teman mungkin, nah ini kan dilihat dari posisi ini kan kemakan ya. Biasanya bisa diganjel dengan seng yang lebih tipis ya, itu bisa juga. Cuman ini karena harganya tidak terlalu mahal, nih saya ganti saja. Ini yang normal seperti ini kan. Oke, ini setelah kita penggantian slider ya, ini karena slider sendiri sudah kena, ini saya ganti slidernya. Kalau misalnya kita partnya tidak ada, kemungkinan bisa diganjel ya, karena ini saya punya partnya, harganya pun tidak terlalu mahal, nih saya ganti. Kita pasang. Cara pemasangannya pun ini sangat mudah ya, pastikan pemasangan seperti ini. Kedua, kita pasang ringnya. Lalu panbel, pasang tutup kipasnya. Lalu kasih pengunci ring. Ya, tadi otomatis handlingnya kita ganti. Jadi untuk bagian CVT ini tadi, ini hanya proses tambahan aja, pembersihan. Yang diganti hanya slidernya saja ya. Sekarang motor kita hidupkan. Seperti ini ya, panbel kalau yang posisinya dia ada suara berisik ya. Ini disebabkan dari
panbel itu sendiri. Dan untuk kasusnya, untuk yang suara di mesin ini sudah selesai dengan penggantian otomatis konflik. Jadi untuk kasusnya di echo, untuk mengetahui trouble di bagian CVT ataupun mesin ini saya anggap selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel Samsul Jaya Motor. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Itu ada kasus R15 ya, mogok. Ini juga mungkin CBR ya.